Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya jazakumullah khairan katsira pada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kita menyelesaikan risalah ini insyaallah taala. Kita lanjutkan sedikit berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yanbaghi, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yanbaghi ta'ahudu mahfudhatil muta'allimina wa ma'lumatihim bil i'adah wal imtihan wal hathi 'ala al mudhakara wal muraja'ah wa takrari durusi al hadira was sabiqah. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga hafalannya, ya, dan pengetahuannya yang telah lalu dengan cara mengulang-ulangi atau dengan diuji oleh gurunya. Yang penting bagi seorang penuntut ilmu itu adalah menjaga hafalan, dan menjaga hafalan lebih berharga dibandingkan menghafal hafalan yang baru. Ya, menjaga hafalan itu lebih berharga dibandingkan menambah hafalan. Dikarenakan hafalan yang sudah terhafalkan itu sudah menjadi kanz, sudah menjadi harta karun bagi harta dia yang harus dia jaga. Ya. Sementara yang belum dia hafal, ya belum, dia masih mengusahakannya. Maka menjaga sesuatu yang sudah dia pegang lebih utama dibandingkan melepaskan untuk mengambil hal yang baru, yang mana yang baru ini belum tentu juga bisa didapatkan, ini belum tentu bisa dihafal dengan mudah. Karena itulah dalam tips dalam cara menghafal itu hendaknya seorang menggunakan waktu lebih banyak untuk meroja dibandingkan menghafal. Ini porsi waktu untuk mengulangi hafalan itu lebih banyak dibandingkan menambah hafalan baru. Misalnya kalau dalam 7 hari dia gunakan 4 hari untuk mengulangi hafalan, 3 harinya menambah hafalan. Ya. Atau misalnya termasuk juga di dalamnya adalah sedikit hafalan tapi banyak merojah. Misalnya dia merojah, mengulangi hafalannya 1 halaman, timbal balik menghafalnya cuma setengah halaman saja. Ya. 1 lembar timbal balik dia mengulangi hafalannya, untuk menambah hafalan baru cuma misalnya 2 baris. Ya. Jadi diantara tips dalam menghafal adalah mengurangi hafalan dan memperbanyak merojah, mengulangi. Ya. Kata beliau, dan hendaknya dia memberi motivasi kepada muridnya untuk mudzakarah, mengulang-ulangi pelajarannya dan merojah, selalu senantiasa diingatkan. Walaupun sebenarnya yang seperti ini tidak perlu diingatkan. Seorang penuntut ilmu yang kerjanya seperti tadi, dia muta'allim, sudah menjadi tugas wajibnya itu mengulangi pelajaran, bukan hanya pada saat mau ujian. Ya. Maka yang seperti ini kalau dia lupa, lalai, muridnya diingatkan, wa illa itu asalnya tugas dari murid, dan mengulang-ulangi pelajaran yang dulu maupun yang belakangan. Iya. Jangan sampai dia melupakan pelajaran yang sudah dia dapatkan. Kata beliau, fata'allumu bimanzilatil gharas wal budhuri lizar'i wa ta'ahuduhu bil mudhakara wat takrar bimanzilatis saqi wa izalatil asya'il mudhirrah liyanmuwa wa yazdada ala dawam. Kata beliau, maka menuntut atau menambah ilmu atau mempelajari sesuatu itu ibarat menanam dan menebar benih tanaman. Wa ta'ahuduhu bil mudzakarah wat takrar, dan menjaga ilmu yang sudah dimiliki dengan cara mudzakarah dan at-takrar, yakni mengulang-ulangi, itu ibarat menyiram, menyiram tanaman dan menghilangkan wabah-wabah atau hama dari tanaman, ya, agar tanamannya berkembang dan terus menerus. Di sini penulis rahimahullah memperumpamakan proses menuntut ilmu seorang seperti menanam tanaman. Perlu diketahui seorang penuntut ilmu itu punya 3 tugas besar. Ini tugas utamanya, 3 saja. Yang pertama menghafal, ya, mempelajari, menghafal. Yang kedua adalah mudzakarah dan murajaah, mengulangi hafalan dan mudzakarah, menyetor kepada temannya, ya. Dan yang ketiga adalah soal, bertanya. 3 perkara ini, bertanya.
menghafal dan menuntut ilmu itu ibarat menanam benih. Ibarat menanam benih. Nah, kemudian menjaga atau mengulangi mudzakarah dan murajaah itu bagaikan apa? Menyirami tanaman. Menyirami apa? Tanaman. Nah, dan menyirami tanaman dan menjaganya dari hama. Sementara bertanya kepada ilmu itu apa namanya? Pelengkap, penyempurna dari penjagaan dia terhadap tanaman tersebut. Ya, bertanya dalam menuntut ilmu itu bagian dari usaha untuk menjaga dan menyempurnakan, memperbaiki tumbuhnya tanaman keilmuannya dia. Kata para ulama, menghafal itu sebaiknya sendiri. Menghafal itu sendirian. Mudzakarah dan murajaah itu berdua dengan temannya. Dan bertanya kepada ulama, kepada gurunya. Masing-masing ada porsinya. Menghafal itu tidak bagus rame-rame, sendirian. Mencar-mencar ke sana, ya, satunya di sana, satunya di sana, sendirian. Yang paling bagus adalah dengan dia menghafal sendiri dengan meninggikan suaranya dan kalau bisa dengan menulis. Dia salin apa yang dia menghafalkan. Agar semuanya memiliki memori. Bukan hanya hatinya yang memiliki memori, tapi telinganya juga memiliki memori dan tangannya juga memiliki memori. Kapan lupa salah satunya akan didukung dengan yang lain. Tahu kan kalau ada orang sudah terbiasa menulis, biar tutup matanya dia bisa menulis. Ya, kenapa? Karena tangannya sudah menghafal itu. Ya, tangannya sudah menghafal. Ya, telinganya juga menghafal. Maka ini gabungan dari 3 hafalan, hafalan hatinya, hafalan telinganya dan hafalan tangannya, ini menguatkan hafalannya. Karena itulah Al-Qur'an metode penghafalan Quran di zaman-zaman dahulu, ya, untuk anak-anak kecil di maktab-maktab itu sebelum dihafal disuruh tulis dulu di papan, tulis. Supaya tangannya juga merekam. Baru dibaca dengan ditinggikan suara, diulang-ulang. Iya. Kadang tabrakan suaranya satu sama lain, tapi ya, intinya seperti itu. Maka yang paling aula, paling utama ketika menghafal adalah duduk sendirian, jauh dari yang lain, ya, meninggikan suara, kalau bisa ditulis, kalau enggak bisa ya ditinggikan suara dan jangan menghadap ke sesuatu yang bisa melalaikan. Seperti yang kita katakan tadi. Jadi mentok, pandangannya itu tidak jauh ke depan, mentok dinding misalnya. Ya. Kapan kalau pandangan terlalu jauh ke depan, ini bisa merusak fokus dia. Kemudian ketika mudzakarah atau murajaah hafalan atau mudzakarah sambil selesai belajar, kumpul-kumpul sesama pembelajar, kemudian ayo kita bertukar catatan atau bertukar faedah yang kita dapatkan dari pelajaran tadi. Itu namanya mudzakarah. Mudzakarah itu dilakukan berdua, murajaah itu berdua, tidak sendirian. Karena kadang kalau seorang sudah menghafal sendiri, dia yakin hafal. Pas di store sama temannya, ada yang salah. Ya, kan gitu. Sering seperti itu. Keyakinan dia sudah hafal, sudah pas di store ke temannya, ternyata kamu salah baca ini ayat, misalnya salah baca ini, salah baca. Nah, maka mudzakarah atau murajaah butuh berdua, tidak bisa sendiri, berdua. Dan yang ketiga, bertanya kepada ahli ilm ketika ada iskal, bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wal yahdhar ahlal ilm min al-istiqal bit taftish an ahwalin nasi wa aibihim. Hendaknya seorang orang yang terjun dalam ilmu, ulamanya, pengajarnya ataupun yang belajar, hendaknya menjauhi, ya, waspada, jangan sampai dia sibuk mengurusi keadaan dan aib orang lain. Seperti tadi saya katakan, kalau itu tidak ada hubungannya denganmu, nggak usah diurusi. Itu aib guru. Kalau aib temanmu punya aib yang gak usah diurusi, kan kamu tidak mengambil ilmu darinya. Kecuali kalau itu merugikan kamu, ya silakan. Ya. Maka tidak ada baiknya mengetahui aib orang lain sama sekali, bahkan itu merupakan ujian Allah Ta'ala. Ya. Mending kalau ada yang mau dapat kabar tentang aib orang lain, sebelum disampaikan disuruh diam. Karena kapan kamu sudah dapatkan itu informasi, kamu sudah diuji dengan informasi tersebut. Kamu mau apakan itu informasi? Iya, sudah masuk dalam hatimu. Kalau kamu bisa redam, hentikan saat itu juga, syukur, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau bablas, dapat informasi, kemudian ditambah dengan pergi mencari-cari tahu, kemudian memata-matai, ya, melacak statusnya, ya kan, dicari tahu, kemudian ditambah lagi dengan suudzon kepadanya, ini akan memperparah. Karena itu ada sebagian murid itu, atau bukan sebagian, kalau di sana sekarang banyak, ada banyak murid itu diuji oleh Allah dengan mengetahui kekurangan gurunya. Maka hati-hati, ya, hati-hati
Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka ketika kita tersingkap di hadapan kita aib dari guru kita, hati-hati, kamu sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Hati-hati menyikapi hal tersebut, itu ujian. Kamu bisa selamat atau binasa karena itu. Karena itulah diantara doa sebagian ulama mengatakan, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Karena itu akan menjadi ujian yang berat kalau dia mengetahui aib gurunya, kesalahan gurunya, ternyata guru saya seperti ini, atau dia melakukan hal ini misalnya, atau dia kekeliru dalam masalah ini. Tapi manusia semua bisa salah, dan itu tidak menggugurkan hak dia sebagai gurumu. Itu tidak menggugurkan hak dia sebagai gurumu. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena orang yang mentatabu, mencari-cari tahu kesalahan dan aib orang lain, maka dia selain dia terancam dengan hukuman dari Allah Ta'ala, dia juga pasti akan tersibukkan dari ilmu dan akan terpalingkan dari perkara yang bermanfaat. Sadaqah rahimahullah. Al-jaza min jinsil amal. Siapa yang mencari tahu aib orang lain, Allah akan membongkar aibnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berkhutbah di atas mimbar, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu fi qalbih. Wahai sekalian orang yang hanya masuk Islam dengan mulutnya, tapi Islam tidak masuk, iman tidak masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Jangan mengganggu kaum muslimin, jangan menghina mereka, merendahkan mereka. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan mencari-cari aurat, yakni aib kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba Allahu auratah. Siapa yang mencari man tatabba aurata akhihi al-muslim tatabba Allahu auratih. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Wa man tatabba Allahu auratih yufdihu walau fi jawfi rahlih. Siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia walaupun dia di dalam rumahnya. Maka hati-hati mengetahui aib seorang orang lain, apalagi kalau dia seorang guru. Nah, maka itu dia akan terancam dengan hukuman dan dia akan tersibukkan dari ilmu. Kita lihat semua ini sudah fakta ya. Semua orang-orang yang futur dari ibadah, sebagian besar di antara mereka memang futur dari menuntut ilmu, sebagian besar memang senang ngomongin orang. Kenapa? Ketika terbuka padanya pintu kebaikan berupa ilmu, kemudian dia meninggalkan pintu kebaikan berupa ilmu, kemudian dia sibuk dengan hal kehormatan orang, maka dia akan tersibukkan dari kebaikan tersebut. Dia akan tersibukkan dari kebaikan tersebut. Nah, maka membicarakan kekurangan orang lain itu akan menyebabkan dia terhalangi dari ilmu. Ya. Apalagi kalau itu gurunya, subhanallah, berkahnya akan tercabut ilmunya. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa min adabil alim wal muta'allim an-nushu wa bathul ulumin nafi'ah bihasabil imkan. Di antara adab alim, guru dan pengajar, guru dan pembelajar adalah memberikan nasihat kepada umat dan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, hendaknya dia menjadi orang yang mubarak, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbicara ketika masih bayi, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah Ta'ala menjadikan saya mubarak, diberkahi dimanapun saya berada. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna mubarak, kata beliau, wa ja'alani mualliman lil khairi aynama kunt. Allah Ta'ala menjadikan saya sebagai pengajar kebaikan dimanapun saya berada. Jadi orang yang diberkahi adalah orang yang bisa mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada, kapan dari manapun dia siap. Ya, dan itu tidak akan diraih kecuali dengan ilmu, dengan hafalan. Ya, kecuali dengan ilmu dan memiliki hafalan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hatta law ta'allama al-insanu mas'alatan wa bassaha wa bahatha biha ma'a man yattasilu bihi kana dzalika min barakatil ilmi wa khairi. Hatta walaupun seorang penuntut ilmu mempelajari suatu permasalahan, setelah dia pelajari, dia bahas dan dia tahu, kemudian dia sebarkan, ya, atau dia kemudian diskusi dengan orang-orang yang mengetahui hal tersebut karena dia mungkin belum paham, dia diskusi, kemudian setelah dia tahu dia sebarkan, maka itu menjadi keberkahan dan kebaikan ilmunya. Karena tanda keberkahan ilmu adalah ketika ilmu tersebut tersebar.
Ya. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, saya berharap seandainya ilmu saya, apa yang saya sampaikan ini tersebar ke tengah masyarakat dalam keadaan tidak ada yang tahu kalau saya mengucapkannya. Karena yang penting adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang kamu lakukan, itu yang penting. Ya. Maka ketika ada orang yang mengambil ucapanmu, tidak usah marah-marah. Ya, dia menyelisih adab kalau mengutip ucapan orang lain tanpa izin, tanpa menyandarkan kepada siapa yang mengucapkan pertama kali. Tapi kalau ada orang yang mengutip ucapanmu dan tanpa menyandarkan kepadamu, ya sudah, gak usah marah-marah. Oh, dia yang mengucapkan ini seakan-akan dia yang ini, padahal saya yang mengucapkan. Tidak perlu, tidak penting. Tidak penting siapa yang menjadi sebab hidayah. Yang penting Allah tahu. Apakah kalimat yang benar keluar dari mulutmu atau keluar dari mulut orang lain, itu tidak ada masalah. Ya. Karena intinya adalah bagaimana seorang memperbaiki masyarakat. Ada sebagian orang kadang yang seorang alim yang dia memiliki sifat hasad, gerah ketika ada orang yang mendapatkan hidayah tapi bukan lewat tangannya dia. Ya. Ada orang yang mengenal agama tapi bukan lewat tangannya dia, gerah. Ya. Tidak diakui keislamannya kalau tidak masuk Islam lewat tangannya misalnya. Ya. Enggak diakui kalau tidak lewat dia, harus lewat dia. Ya. Kenapa hal tersebut dipermasalahkan? Ketika ada orang yang menjadi baik, maka dia harus bergembira. Orang itu baik lewat tangannya atau lewat orang lain. Karena intinya kan kebaikannya orang itu, bukan kebaikan kalian. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, itu bentuk keberkahan. Kalau kita lihat beberapa karya tulis para ulama itu, ada ulama-ulama, ada karya tulis yang bermanfaat bahkan tidak diketahui penulisnya siapa. Iya. Tidak diketahui penulisnya. Dan ada yang cuma namanya diketahui sama itu saja, nama yang bisa dipastikan namanya itu pun bahkan nggak jelas. Ya, nggak bisa dipastikan. Ya. Misalnya kitab Manzum Al-Baiquniyah dalam Mustalahul Hadis. Ini yang diketahui tentang beliau penulisnya cuma namanya tok. Ya, itu pun namanya diperselisihkan. Ya. Tentang tahun kelahirannya juga tahun wafatnya nggak ditahu, kapan tepatnya wafatnya. Sedikit sekali informasi tapi lihat mubarak, berberkah. Dalam ilmu saraf ada Nadmul Maqsud. Ini diperselisihkan siapa yang nulis. Nggak ada yang bisa dikuatkan siapa penulisnya di buku. Mubarak. Kenapa? Karena yang penting adalah apa yang disampaikan, bukan siapa yang mengucapkannya. Maka intinya ketika apa yang kamu sampaikan tersebar di tengah umat, mau lewat mulutmu atau lewat murid-muridmu atau lewat orang lain yang bukan muridmu, itu khair katsir. Itu yang diinginkan. Itulah tanda keberkahan ketika ilmu itu tersebar. Kata beliau, "Wa man syahha bi ilmihi mata ilmuhu qabla an yamut." Siapa yang pelit dengan ilmunya, maka ilmunya akan meninggal duluan sebelum dia meninggal. Sebelum orangnya meninggal, ilmunya mati duluan kalau dia pelit. Maka kalau seorang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, jangan dia sungkan-sungkan mengatakan, "Oh, saya belum layak, saya belum mampu," misalnya. Ya oke lah kalau betul-betul belum mampu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu dia mampu mengajarkan masalah itu, ya jangan dia zuhud mengajari kawan-kawannya. Dan jangan dia beralasan, "Saya masih mau belajar lagi." Taib, kalau masih belajar lagi, taib, silakan mengusahakan belajar. Tambah belajar, keluar belajar kemana. Tapi sementara itu sebelum kamu, sambil menunggu kamu belajar lagi, ajari orang. Kan begitu. Karena kalau mau dikatakan saya masih kurang ilmu saya. Nah, kalau mau mencari orang yang sempurna ilmunya baru mengajar, tidak ada orang yang sempurna ilmunya baru mengajar. Semua sampai asatidzah yang kita hormati, yang kita muliakan, semuanya kita tahu mereka sampai sekarang penuntut ilmu, tetap belajar menambah ilmunya. Iya. Nah, demikian pula para masyayikh, para ulama, bahkan sudah kita sebutkan Syekh bin Baz rahimahullah taala di masa sakitnya beliau, masa sakitnya di rumah sakit menjelang kematian beliau, itu masih sempat beliau rahimahullah meminta sebagian muridnya untuk membacakan kitab Fathul Bari. Beliau buta kan? Beliau buta, disuruh bacakan, kamu ambilkan Fathul Bari jilid sekian halaman sekian, bacakan saya. Masih tetap menambah ilmu di akhir umur. Karena ilmu tidak berkaitan dengan ada orang yang saya mau ajari atau tidak. Ilmu itu kebaikan bagi hati. Ya, akan memperbaiki hati seorang. Semakin banyak ilmu yang masuk, semakin memperbaiki hatinya. Ada yang diajari atau tidak ada yang diajari. Maka jangan berpikir bahwa menuntut ilmu akan selesai pada umur tertentu dan ya. Nah,
Hendaknya seorang menambah ilmunya terus-menerus, dan kalau dia layak untuk mengajarkannya maka dia ajarkan. Jangan dia pelit dengan ilmunya. Siapa yang pelit dengan ilmunya, maka dia akan mati sebelum ilmunya akan mati sebelum orangnya mati. Kama anna man bassa ilmahu kana lahu hayatan tsaniyah wa jazahu Allahu min jinsi amali. Sebagaimana orang yang menyebarkan ilmu, dia punya kehidupan yang kedua setelah dia mati. Setelah dia mati, dia punya kehidupan yang kedua, yaitu apa? Namanya tetap disebut, ya, namanya tetap disebut oleh orang-orang yang masih hidup, ilmunya disebarkan. Ya, 15 abad lalu para sahabat meninggal, sampai sekarang kita masih menyebut-nyebut nama mereka. Itu kehidupan yang kedua. Para alim ulama yang sudah meninggal sampai sekarang disebut-sebut namanya. Itu kehidupan yang kedua. Kalau orang berberkah ilmunya, walaupun dia sudah meninggal, dia punya kesempatan hidup yang kedua melalui lisan apa? Orang-orang. Ya, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa min ahammi ma yata'ayyanu ala ahli ilm as-sa'yu fi jam'i kalimatihim, ya, wa ta'lifil qulub. Kata beliau, di antara perkara yang paling penting, di antara perkara yang penting bagi seorang pelajar dan pengajar adalah mengusahakan persatuan umat dan menyatukan hati mereka. Ya. Jadi yang diusahakan, disatukan ini, menyatukan, jangan berpecah belah semaksimal mungkin. Walaupun kita tahu sunnatullah itu akan terjadi perpecahan, ya, itu jelas pasti akan terjadi. Tugas kita meminimalisir hal tersebut dan jangan sampai kita termasuk ke dalamnya. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi, jangan sampai masuk ke dalam golongan itu, walaupun pasti akan terjadi. Tapi tugas seorang penuntut ilmu adalah mengusahakan semaksimal mungkin persatuan, ya, meminimalisir yang namanya perpecahan, dan menjauhkan orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang disayangi, dan tentunya dirinya sendiri masuk ke dalam golongan orang yang berpecah belah. Dan tauhid, keimanan seharusnya mengantarkan kepada persatuan. Maka ketika tidak bersatu, itu karena ada permasalahan pada tauhid dan keimanannya. Karena persatuan, tauhid itu mengarahkan kepada persatuan. Kata beliau rahimahullah, berusaha untuk menyatukan kalimat, yakni menyatukan mewujudkan persatuan kaum muslimin dan menyatukan hati mereka. Tugas seorang guru, seorang ahlus sunnah, ya, seorang pengajar yang di atas sunnah, dia bukan milik keluarganya, dia bukan milik murid-muridnya saja, dia bukan milik komunitas dakwanya saja, tapi dia dimiliki oleh umat. Dia adalah dai umat, ya. Karena itulah syariat Nabi SAW rahmatan lil alamin, universal, mencakup semuanya. Maka hendaknya dakwah seorang alim, seorang bahkan penuntut ilmu pun, ketika dia berdakwah kecil-kecilan dalam skala yang sempit, penuntut ilmu berdakwah dalam skala yang kecil, jangan dia kemudian menjadikan dakwahnya sifatnya eksklusif, memberikan manfaat hanya kepada komunitas pengajiannya saja. Tidak. Karena seorang alim itu bukan alim untuk dia, seorang alim bukan milik keluarganya, bukan milik murid-muridnya, bahkan bukan milik komunitasnya, bukan milik yayasannya, tapi dia adalah milik umat. Dia punya tanggung jawab kepada umat. Maka menyatukan persatuan, yang disatukan persatuan itu persatuannya kaum muslimin, bukan persatuan komunitas, kelompok. Bukan. Kaum muslimin yang dipandang persatuannya. Adapun menjaga persatuan komunitas dan mengorbankan persatuan kaum muslimin, ini salah prioritas dalam persatuan. Ya. Kalau bahasanya orang sekarang hizbiyah, ya. Hizb pandangannya selalu pandangan komunitas, pandangan hizb. Jadi apa-apa maslahat, ketika dikatakan ini maslahat, ini mudarat, pandangannya maslahat komunitas. Mudarat ini membahayakan komunitas, ini memberikan maslahat komunitas, bukan pandangan kaum muslimin secara umum. Dan merupakan bentuk hizbiyah ketika seorang muslim mengeluarkan dirinya dari daerah kaum muslimin dan bersendiri dari mereka. Yani saya bukan bagian dari kaum muslimin, keluar dan tidak punya hubungan dengan mereka. Ini mengotakkan dirinya sendiri, keluar dari umat. Enggak. Seorang dai itu melebur dengan masyarakatnya, melebur dengan awam muslimin, mereka yang butuh. Mereka sangat butuh. Bukan kemudian menarik diri dari mereka dan memfokuskan hanya pada kelompok tertentu, komunitas tertentu. Ya.
Maka ketika di depan dia ada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat, yang diperhatikan kaum muslimin apa yang didapatkan di sini. Masyarakat kaum muslimin di sekitar saya didapatkan maslahat atau mudarat, itu yang dipikirkan. Bukan memandang komunitasnya, karena Islam milik semuanya. Seorang dai ilallah, dai bagi semua kaum muslimin, bukan dai komunitas tertentu. Dan menjadikan dakwah sifatnya eksklusif, ini bertentangan dengan syariatul Islam yang sifatnya universal, mencakup Arab dan Ajam, kan begitu. Syariatnya Nabi SAW mencakup Arab dan Ajam. Nah, maka wajib mewujudkan persatuan kaum muslimin, bukan persatuan sesama kita. Ya, bukan. Lianna hadza min aujabil wajibat, karena ini perintah dari Allah, di antara kewajiban yang paling wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalian semuanya, ya, semuanya kaum mukminin tanpa ada pengecualian. Khususan ala ahli ilmi alladzi bihimul uswa, ya, wa bihi yahsulu khairun katsir. Terkhusus, ya, ini bukan hanya tugas penuntut ilmu, terkhusus lagi, lebih wajib lagi seorang pengajar, ya, seorang alim, seorang ustadz, dia lebih layak untuk mewujudkan persatuan di dalamnya. Jangan belum apa-apa sudah mengajak orang menjauhi orang lain. Apa yang mau didapatkan dari seorang murid yang belum mengaji alif bata, belum belajar mengaji yang benar, baru ikut pengajian langsung dibilang kamu musuh itu, jangan ikut sama dia misalnya. Mau jadi apa dia kalau dia besar? Baru belajar sudah ditanamkan kebencian kepada orang lain. Ya. Sementara ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang-orang yang merahmati akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Ya. Maka jangan menanamkan kebencian kepada talabatul ilm, apalagi kepada masyarakat. Semaksimal mungkin mewujudkan yang namanya persatuan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa bihi yahsulu khairun katsir wa yandafi'u syarrun kabir. Dengan persatuan inilah akan terwujud kebaikan yang sangat banyak, dan akan ternafikan keburukan yang besar. Karena masalah kaum muslimin, ya, kalau kita sekarang misalnya di Parepare, ya, masalahnya kaum muslimin itu di Parepare, misalnya secara khusus di sini, itu terlalu kompleks dan terlalu banyak untuk mau diselesaikan oleh satu orang atau mau diselesaikan oleh satu komunitas. Nggak bisa. Harus ada ta'awun dengan yang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada salahnya, oke, ada salahnya. Saya ingatkan kamu salahmu. Kamu salah di sini. Tapi jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Dan lahan dakwah masih terlalu banyak kaum muslimin, masih terlalu banyak yang belum bisa membaca Iqra. Malah kemudian ribut. Malah kemudian sibuk dengan mengurusi komunitasnya sendiri. Ya, atau rebutan mad'u. Masih banyak orang-orang yang ada kaum muslimin yang belum bisa membaca Quran, yang butuh untuk didakwahi. Masih banyak. Maka mewujudkan persatuan ini akan melahirkan kebaikan yang besar dan akan tertolak darinya syarrun kabir, keburukan yang besar. Wal hazra minal hasadi li ahadin min ahli ilm. Dan waspadalah seorang alim, jangan dia hasad kepada seorang ulama pun. Seorang penuntut ilmu jangan iri dengan sesama penuntut ilmu yang lain. Ya, seorang alim, pengajar, ustadz jangan hasad kepada sesama yang lain. Karena ini bukan cerita dongeng. Ya, bukan cerita dongeng kalau ma'ruf lah ada hasad, iri dan dengki antara sesama dai ilallah, sesama penuntut ilmu. Itu hal yang dari dulu ada. Dari dulu ada. Iblis asalnya orang soleh, ya kan? Iblis asalnya makhluk Allah yang soleh. Diciptakan Nabi Adam, dia disuruh sujud, hasad, tidak soleh lagi. Bahkan sebagian mengatakan ujiannya ulama adalah hasad. Ujiannya ulama adalah hasad, iri dan dengki. Ujiannya. Putranya Nabi Adam, Habil dengan Qabil juga seperti itu, karena hasad. Ya. Ketika Qabil membunuh Habil juga karena hasad. Bani Israel, orang-orang Yahudi, kenapa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal sudah jelas sekali buktinya, dan mereka tidak bisa tolak karena hasad. Maka dari dulu penyakitnya orang berilmu itu hasad, dari dulu.
Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau dipukul sampai keluar Khurasan yang menyebabkan kematian beliau di masa dia mau ke masa di Khurasan, sampai beliau keluar dari Khurasan dipindah kembali ke kampungnya di Bukhara, sampai beliau meninggal gara-gara dia mau ke masa itu. Karena apa? Hasad. Beliau dituduh difitnah dengan hal yang tidak beliau lakukan, tidak beliau ucapkan. Dan banyak yang seperti ini contoh-contohnya. Maka suatu hal yang naif kalau seorang mengatakan semua perseteruan di antara ulama yang ada di zaman sekarang semuanya atas dasar agama, itu terlalu naif. Ya. Jelas sekali fakta sejarah bahwa banyak perselisihan di antara sesama orang yang berilmu adalah hasad, iri dan dengki yang kemudian dibalut dengan rida, dengan pakaian agama, mengatasnamakan membela agama, ya, mengatasnamakan nasihat. Padahal mencela, nasihat berpahala, mencela dapat pahala. Ya. Afwan, mencela dapat dosa. Mencela dapat dosa. Dan ini perkara yang sulit dipahami zaman sekarang. Karena itulah Ibnu Rajab membuat satu kitab khusus menjelaskan masalah ini. Al-farqu bainan nasihati wat ta'ir. Bedakan antara menasihati dengan mencela. Kamu bodoh. Kamu ini dan itu kata-kata. Sejak kapan itu merupakan nasihat, kalimat seperti itu? Itu mencela, bukan menasihati. Oh, ini kan saya menasihati. Enggak, kamu enggak menasihati. Bahasa orang menasihati tidak kayak gitu. Intonasinya juga tidak kayak gitu. Cara penyampaian juga tidak seperti itu. Jelas nasihat sama ta'yir itu beda. Menasihati orang tua dan sama seperti menasihati anak. Sampai rela-rela bentrok dengan orang tuanya karena katanya pembelaan agama. Sejak kapan? Saat Abi Waqqas ketika ibunya mogok makan, ya, kemudian Nabi SAW disuruh dia keluar Islam, kalau enggak saya mogok makan sampai mati. Saat Abi Waqqas mengatakan, ya sudah, biarkan kamu mogok makan, saya tidak akan tinggalkan agamanya Nabi Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad ditegur. Ini orang tua musyrik, apalagi orang tua muslim yang melakukan hal yang keliru. Ya. Maka terkadang seorang tidak bisa membedakan hal-hal semacam ini, berlindung di balik agama untuk membenarkan tindakan yang salah. Bahwa ini membela kebenaran, ini nasihat kepada umat, ini dan seterusnya. Ya betul, kita katakan jelas ada perselisihan seperti itu yang dibangun di atas agama, jelas ada. Tapi juga tidak bisa kita menafikan adanya sebab-sebab hasad dan iri. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, yang kemudian dibalut dengan bahasa-bahasa keagamaan. Dan ini lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya karena menipu orang. Ya, membalut masalah-masalah pribadi, iri dan dengki dan seterusnya, tanafus, persaingan yang tidak sehat, ya, ketika belajar dulu tidak sehat pergaulannya, persaingannya tidak sehat, ketika mondok ke bawah-bawah sampai jadi pengajar gitu, ya. Kemudian melahirkan hal yang tidak diinginkan. Kata beliau rahimahullahu taala, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu memakan semua kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, ini warid dari sebagian hadis, didoifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lain. Wa huwa munafin lin nasihati allati hiya din. Dan hasad ini bertentangan dengan nasihat yang merupakan bagian dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah selesai penjelasan berkenaan dengan risalah ini, Adabul Muallim wal Muta'allimin. Semoga Allah apa yang kita dengarkan bersama bisa memberikan manfaat kepada kita seluruhnya untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang talabatul ilm dan juga sebagai muallim. Dan ini menjadi nasihat bagi diri saya pribadi sebelum kepada ikhwan seluruhnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan sebelumnya sekali lagi jazakumullahu khairan katsira atas kesabaran antum untuk menyimak sampai selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.